Selamat pagi buat kita seluruhnya. Materi kita tentang hari ini yaitu tentang penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan matriks. Penggunaan lain dari inverse matriks adalah untuk menentukan penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel. Secara umum, penyelesaian suatu SPLDV dengan menggunakan metode inverse matrix dapat dikerjakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Misalkan SPLDV yang akan ditentukan penyelesaiannya berbentuk A1X tambah B1Y sama dengan C1, A2X tambah B2Y sama dengan C2. Langkah pertama, nyatakan sistem persamaan linear dua variabel itu dalam bentuk persamaan matriks. Bentuknya ini A1, B1, A2, B2 kali XY sama dengan C1, C2. Langkah kedua, tentukan matriks koefisiennya. Kita misalkanlah matriks A sama dengan A1, B1, A2, B2. Langkah ketiga, tentukan inverse dari matriks koefisiennya. A pangkat min 1 sama dengan 1 per A1 kali B2 kurang A2 kali B2 dikali B2 min B1 min A2 A1 dengan syarat A1 kali B2 kurang A2 kali B2 tidak sama dengan 0. Langkah keempat, kalikan matriks yang diperoleh pada langkah 1 dengan inverse matriks koefisiennya. A pangkat min 1 kali A1 B1 A2 B2 kali XY sama dengan A pangkat min 1 kali C1 C2. Yang di sebelah kiri ya, 1 per A1 B2 kali A2 B1 dikali B2 min B1 min A2 A1 kali A1 B1 A2 B2 kali XY sama dengan yang di sebelah kanan ya. 1 per A1 kali B2 kurang A2 kali B2 kali B2 min B1 min A2 A1 kali C1 C2. Jadi hasil yang di sebelah kiri ini kan identitas 1001 kali SY sama dengan yang di kanan. 1 per A1 kali B2 kurang A2 kali B2 kali B2 C1 kurang B1 kali C2 min A2 kali C1 tambah A1 kali C2. Maka di sebelah kiri XY sama dengan 1 per A1 kali B2 kurang A2 kali B2 kali B2 C1 kurang C2 kali B1 min A2 C1 tambah A1 kali C2. Langkah kelima, tetapkanlah nilai X dan nilai Y dengan mengacu pada persamaan matriks yang diperoleh pada langkah 4 tadi. Jadi kita pisahkan ya, berarti nilai X sama dengan C1 B2 kurang C2 B1 per A1 B1 kurang A2 B1. Sedangkan nilai Y-nya A1 C2 kurang A2 C1 per A1 kali B2 kurang A2 kali B1. Nah, inilah hasil untuk rumus X dan Y. Contoh, dengan metode inverse matrix, tentukanlah himpunan penyelesaian SPLDV dari 4X tambah 5Y sama dengan 17, 2X tambah 3Y sama dengan 11. Oke, jawab. Kita buat langkah pertama. Kita buat bentuk matriks koefisiennya 4, 5, 2, 3 kali XY sama dengan 17, 11. Langkah kedua, kita sebutlah matriks A sama dengan 4, 5, 2, 3. Maka determinan matriks A sama dengan 12 kurang 10 sama dengan 2. Langkah ketiga, A inverse sama dengan setengah kali 3 min 5 min 2, 4. Langkah keempat, berarti dari sebelah kiri ya, setengah kali 3 min 5 min 2, 4 kali 4, 5, 2, 3 kali XY sama dengan sebelah kanan. Setengah kali 3 min 5 min 2, 4, 17, 11. Sebelah kiri identitas 1001 kali XY sama dengan sebelah kanan. Setengah kali berarti min 4, 10. Maka XY sama dengan min 2, 5. Berarti langkah kelima, X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 2,5. SPLDV dari contoh di atas tepat memiliki satu anggota dalam himpunan penyelesaiannya jika A1 kali B2 kurang A2 kali B1 tidak sama dengan 0 atau determinan matriks koefisien pada langkah 2
tidak sama dengan 0. Lalu, bagaimana halnya dengan suatu SPLDV yang nilai determinan matriks koefisiennya sama dengan 0? Berarti A1 kali B2 kurang A2 kali B1 sama dengan 0. A1 B2 sama dengan A2 kali B1. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Dalam hal demikian, nilai perbandingan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 dibandingkan terhadap nilai C1 per C2. Maka dari uraian tadi, dapatlah diambil kesimpulan yang pertama. Jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2, mempunyai banyak anggota himpunan penyelesaian. Yang kedua, jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2 tidak sama dengan C1 per C2, tidak mempunyai anggota himpunan penyelesaian, atau disebutlah himpunan kosong. Untuk SPLDV dengan nilai determinan matriks koefisien sama dengan 0, lebih mudah dianalisis dengan menggunakan metode grafik atau gambar. Contoh, jika ada tentukan penyelesaian SPLDV dari soal nomor 1, 2x tambah 3y sama dengan 4, 4x tambah 6y sama dengan 8. Soal nomor 2-nya, 4x kurang 3y sama dengan 2, 8x kurang 6y sama dengan 10. Oke, kita jawab. Soal yang pertama ya. Matriks koefisiennya, kita sudah matriks A. 2, 3, 4, 6. Determinan A, berarti 2 kali 6 kurang 4 kali 3, 12 kurang 2 sama dengan 0. Berarti mempunyai banyak anggota. Maka kita periksa perbandingannya. 2 per 4 sama dengan 3 per 6 sama dengan 4 per 8. Berarti sama-sama bernilai setengah. Jadi banyak anggota. Dengan cara grafik. Oke, kita gambarlah garis 2x tambah 3 sama 4. Kita cari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Lalu garis 4X tambah 6Y sama dengan 8. Kita cari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Lalu kita gambarkan. Nah, setelah kita letakkan pada koordinat kartesius, kedua garis ini tadi, boleh dilihat pada gambar ini, kedua garis berimpit, sehingga banyak himpunan penyelesaiannya. Itulah pada kesimpulan kita yang pertama, mempunyai banyak anggota himpunan penyelesaian. Tadi pada konsep materi yang di atas. Lalu untuk soal yang kedua, matriks koefisiennya, kita sudah matriks A. Elemennya 4 min 3, 8 min 6. Berarti determinannya 4 kali min 6 kurang 8 kali min 3. Berarti min 24 tambah 24 sama dengan 0. Diperiksa perbandingan koefisiennya. 4 per 8 sama dengan min 3 per min 6 tidak sama dengan 2 per 10. Nah, di sini kan setengah, sama dengan setengah. Tapi tidak sama dengan C1 dan C2. Berarti dapat disimpulkan tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Dengan cara grafik. 4x kurang 3y sama dengan 2. Kita cari titik potong sumbu X sumbu Y. Ini dia kan. Lalu garis 8x kurang 6y sama dengan 10. Kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Inilah komponen-komponennya. Lalu kita letakkan pada koordinat kartesius. Inilah gambarnya. Jadi gambar garis yang pertama ini ya. 4x kurang 3y sama dengan 2. Gambar garis yang kedua, 8x kurang 6y sama dengan 10. Nah, jadi kalau kita lihat kedua garis ini, kedua garisnya sejajar, maka tidak mempunyai himpunan penyelesaian. Jadi kalau kita lihat dari kedua contoh tadi, yang pertama tadi berimpit. Semua titik pada garis itu banyak jawab. Sedangkan ini tidak ada berpotongan garis itu, tidak ada titik potongnya. Jadi yang masuk dari gambar ini, maka himpunan penyelesaiannya adalah apabila kedua garis itu berpotongan di satu titik. Itulah himpunan penyelesaiannya. Untuk lebih memantapkan materi kita yang barusan kita bahas bersama tadi, maka soal latihan dari buku Matematika 2A wajib, pertama halaman 140 bagian B nomor 2, yang kedua halaman 141 bagian C nomor 1, yang ketiga halaman 142 nomor 10. Terima kasih.